Ray, Firzan, dan Isyam akan membuat podcast bersama Pak Ade. Masuk Pak Ade. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sibuk apa nih? Biasa Pak. Oh iya, PR5 ya. Oke Pak, jadi kali ini kita itu pengen nanyain Bapak tentang apa deh? Hari ini saya ingin bertanya tentang Bapak podcast yang berjudul tentang adab beretika dalam Islam Pak. Ya, sesuatu yang sangat penting gitu. Ya Pak. Ya. Saya ingin bertanya dengan Bapak masalah itu apa itu kemudian etika bergaul dalam Islam Pak? Oke, etika bergaul dalam Islam ini memiliki arti bahwa kita berinteraksi kepada sesama kan. Nah, interaksi ini tentunya ada nilai-nilai yang harus kita ikuti, nilai-nilai yang harus kita jalankan. Baik itu yang baik, yang buruk itu tergantung kepada etika. Nanti etika mengatakan ini baik, maka itu kita lakukan. Kalau ada etika yang buruk ya jangan kita lakukan. Jadi etika itu ya semacam kayak nilai-nilai ya yang ada yang kita nilai baik atau buruk gitu. Kemudian kalau ada bergaul itu memang ketentuannya dari lingkungan tempat kita berada. Ya, apakah ini beradab atau tidak itu nanti yang mengatur adalah norma yang berlaku di masyarakat kita. Karena kita orang Islam itu biasanya yang di antara norma yang berlaku ada norma keagamaan, ya. Sehingga ada akhlak itu erat kaitannya dengan norma agama dan norma di masyarakat. Baik Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi Pak. Ada beberapa macam-macam etika dalam bergaul dan apa saja macam-macamnya Pak? Oh, etika dalam bergaul itu seperti ini Kak. Jadi kita dalam bergaul itu kan berinteraksi dengan masyarakat. Di masyarakat itu beraneka ragam tentunya. Ada yang lebih besar dari kita. Jadi itu etika dan adab kita kepada orang yang lebih besar, interaksinya bagaimana. Kemudian ada orang yang lebih kecil dari kita, ya. Ada juga tetangga kita. Ada orang yang berbeda jenis kelamin dengan kita, bahkan berbeda agama, ya. Nah itu semuanya macam-macam daripada bergaul, ya. Bagaimana etikanya nanti tentunya pasti akan berbeda-beda. Kita dengan saudara akan berbeda dengan kita dengan teman, ya. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang ada dengan saudara, tidak ada dengan teman dan lain sebagainya. Jadi macam-macam tergantung kita melihat dari mana, ya. Kalau dengan orang yang besar berarti etika kita yang pertama ada kita kepada orang yang lebih tua, yang kedua ada kepada yang lebih muda, yang ketiga dengan saudara, ya seterusnya. Ini banyak sekali macamnya, ya. Baik Pak, dari itu saya juga ingin bertanya Pak. Apa contoh adab Islami dalam bergaul dengan saudara, teman, tetangga, dan lawan jenis? Banyak sekali ini, ya. Oke, ada bergaul yang pertama dengan siapa? Dengan teman. Oke, banyak sekali ada dengan teman. Pokoknya begini, bergaul itu intinya adalah adabnya yang pertama adalah saling menghormati. Oke. Yang kedua, ini berlaku untuk semua, saling menghormati. Untuk teman, untuk saudara, untuk keluarga, tetangga, intinya adalah yang pertama, saling menghargai. Oke. Yang kedua, saling menghargai sudah, kemudian yang kedua saling menghormati. Jadi menghargai dan menghormati. Oke, yang ketiga jujur. Jadi dimanapun dengan siapapun kita bergaul itu kuncinya adalah kejujuran. Jadi yang pertama kepada teman itu kita harus jujur, ya. Kemudian saling menasihati itu sebetulnya etikanya. Jadi kalau ada temannya yang umpamanya tidur waktu belajar, itu dinasihatin. Baik, kamu kenapa tidur? Ya, itu adalah etika atau adab kita sama teman. Ya tentunya kalau kita menasihati dengan cara yang baik, ya, tidak dengan cara yang tidak baik. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu sih juga tanya tentang
berdasarkan hadis tersebut. Oke, untuk etika bergaul dalam Islam, kakak begini, Nabi Muhammad SAW itu merupakan contoh dan teladan terbaik kita dalam apa? Dalam melakukan kegiatan bergaul yang positif, yaitu akhlak yang mulia. Rasul disifati oleh Allah sebagai orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh sudah berada dalam akhlak yang agung. Dan kemudian Allah di ayat yang lain juga mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau adalah rahmat untuk alam semesta. Kemudian juga Allah mengatakan bahwa Rasul itu adalah uswatun hasanah. Jadi itu suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad, ya, kalau kita lihat sejarahnya itu betul-betul mengajarkan kita dalam bergaul. Etikanya bagaimana dengan bertetangga, etikanya bagaimana dengan anak, etikanya bagaimana dengan masyarakat dan lain sebagainya. Dan inti daripada etika ini semuanya adalah kita dapat berakhlak baik dengan orang lain. Rasul memerintahkan kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu, bergaullah kamu dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ini diantara motivasi Rasulullah ya untuk kita untuk dapat bergaul dengan baik dengan orang lain. Ya, seperti itu. Ya. Pak, saya sekarang mau tanya, pada masa remaja pasti mengalami pubertas. Betul. Dan pada masa itu timbul rasa ketertarikan. Dan apa ada atau perilaku yang kita harus lakukan kepada lawan jenis? Oke, baik. Memang di usia remaja ini usia di mana peralihan ya dari anak ke dewasa. Kalau di agama ada istilah balik. Balik itu di mana kamu sudah sampai usia yang sudah dikenakan perintah dan larangan balik, yaitu peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Dan memang di masa ini kalian sudah mulai lebih jauh mengenal ya tentang gender, ya rasa ketertarikan dengan yang lain dan lain jenis itu merupakan memang salah satu hal yang sudah difitrahkan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, tentunya dalam agama kita diajarkan apa? Ada aurat, betul tidak? Aurat ini harus ditutup. Ini harus kita tekankan. Ya, waktu masih kecil kita mungkin pahamnya aurat itu hanya untuk menutup saat sholat. Tapi pas sudah remaja, aurat ini betul-betul harus kita jaga. Ya, kemudian yang kedua, hal tersebut juga patut kita syukuri. Ya, alhamdulillah nih kita sudah merasakan suka dengan lawan jenis. Itu suatu sunatullah. Cuma memang kita harus waspada, harus sadar bahwa anugerah itu harus kita kelola. Ya, kelola dengan baik. Di antaranya yang diajarkan oleh agama adalah ketika kita tertarik sudah mengenal lawan jenis, yang kita perlu lakukan adalah apa? Menurunkan pandangan. Ya, jadi bukannya kita mengikuti rasa saya suka sama kamu, aku mengikuti rasa sehingga kalau dia lihat dia lewat dilihat. Jangan, tundukkan pandangan, menjaga aurat, tundukkan pandangan, ya itu adalah diantara adab-adab dan etika kita dalam bergaul melawan jenis. Di antaranya lagi tidak ikhtilat. Apa ikhtilat? Bercampur baur laki-laki dan perempuan. Memang merupakan Bapak katakan di usia remaja memang usia awal kalian mulai mengenal dan mulai di situ perasaan muncul ya. Tapi tetap harus ada batasan-batasan, ada etika-etika, ada adab-adab yang harus kita jaga dan pelihara. Di antaranya tidak ada ikhtilat, ya tidak bercampur baur laki-laki dengan perempuan. Antara yang lain juga tidak ada sentuh-sentuhan dan lain sebagainya. Gitu ya Kak. Jadi sunatullah memang sudah ketentuan Allah. Laki-laki suka dengan perempuan, tapi itu semuanya tidak menjadikan kita lepas kendali. Justru kita harus mengontrol kita, ya harus memanajemen emosi kita, perasaan kita sehingga kita tetap ada di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau sampaikan tadi.
seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oh, oke. Berdasarkan pengalaman Bapak di SMP Al-Araf, apakah ada siswa-siswi sudah memenuhi anak perilaku Islam? Alhamdulillah ya. Yang Bapak lihat di SMP Al-Araf Indonesia ini, anak-anak itu sudah mencoba untuk menerapkan adab Islami. Ya, di antara adab Islami itu di antaranya adalah ketika bertemu dengan guru mereka menyapa. Dan Bapak lihat bahkan di siswa SMP Al-Araf ini bukan hanya kepada guru-guru saja, bahkan kepada masyarakat Al-Araf itu bisa saling menyapa, senyum, salam dan melakukan hal yang positif lainnya. Ya, walaupun Bapak tidak menutup kemungkinan mereka sedang belajar semua, ya, mencoba berperilaku, berakhlak, beretika dengan baik. Ya, banyak yang sedang berproses. Bapak lihat banyak yang contohnya itu banyak yang minum itu dulu, ya, minum itu dulu banyak. Walaupun Bapak juga tidak menyangka bahwa banyak juga yang minumnya sudah lanjut seperti itu. Kemudian jujur, nah jujur ini yang luar biasa. Bapak sampaikan luar biasa karena kalau masalah kejujuran ini, masya Allah, tabarakallah. Di antaranya kalau ada uang yang hilang itu pasti dikembalikan. Kalau ada orang uangnya hilang, itu nanti dulu ternyata uangnya sudah ada. Itu alhamdulillah nilai-nilainya. Ya, tapi semuanya masih berproses. Ya, semuanya tidak sempurna. Harus memang ada upaya-upaya yang kita lakukan bersama, bukan hanya oleh guru, tapi kita semua berperan ya untuk meningkatkan siswa dan siswi SMP Al-Araf Indonesia bisa lebih baik lagi pada etika dan kesopanannya di sekolah Al-Araf Indonesia. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama, dengan senang hati. Sekian dari podcast kami bersama Pak Ade. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.